Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview dua buah alat ukur kelas profesional dari Bosch. Yang pertama di sini ada inclinometer digital. Kalau dalam bahasa sehari-hari saya menyebutnya adalah water pass ya teman-teman ya. Lalu di sini ada digital angle measurement atau dalam bahasa sehari-harinya adalah busur derajat digital. Jadi ada dua buah kelas profesional. Memang peruntukannya ini dikhususkan untuk profesional ya teman-teman ya. Tetapi bagi kalian yang amatiran hanya untuk kegiatan rumahan, dan kalau kalian punya uang ya nggak jadi masalah kalau mau beli ya nggak apa-apa ya kalau mau beli walaupun peruntukannya untuk profesional. Oke, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk yang pertama kita unboxing adalah GIM60 dulu yang inclinometer digital. Di sini untuk kemasan produknya dus biasa, ada mereknya, ada tipenya, lalu ada beberapa keterangan untuk fitur dan juga spesifikasi. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Lalu di sini ada barcode untuk mendownload aplikasi Be Connected-nya Bosch. Jadi untuk garansi setiap produk Bosch itu sekarang melalui aplikasi Be Connected. Tinggal di-download saja melalui HP kalian. Dan untuk mendaftarkan garansinya, scan lagi barcode yang ada di sini. Kalau produk yang kalian beli asli, pasti langsung terdeteksi oleh aplikasi Be Connected-nya. Dan untuk setiap produk original dari Bosch, pastinya ada stiker original seperti ini. Langsung saja kita buka ya. Nah, pada paket pembelian yang pertama di sini ada manufaktur sertifikat. Jadi sertifikat manufakturnya ya teman-teman ya. Ini menandakan untuk produk ini sudah dikalibrasi dengan baik. Jadi untuk tingkat keakurasiannya sudah dijamin oleh Bosch. Lalu untuk buku petunjuk penggunaan, kita lihat di sini apakah sudah ada bahasa Indonesia. Ya, sudah ada ya teman-teman ya, sudah ada bahasa Indonesianya. Jadi tidak perlu lagi diterjemahkan, tinggal dibaca-baca saja. Lalu di sini ada beberapa brosur lagi nih, bahasa Korea dan Rusia. Saya nggak paham ya teman-teman ya. Dan ini apa lagi nih? Ya udah kita skip aja lah ya. Nanti kalau mentok baru kita lihat lagi. Di sini kita juga dapat baterai 4 buah, tipenya adalah AA ya, 2A, seperti ini. Terakhir alatnya ya, nah ini dilapisi lagi dengan pouch, jadi lebih aman ya teman-teman ya. Dan untuk pouchnya juga lumayan bagus nih. Kita keluarkan dulu isi di dalamnya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Cakep ya teman-teman ya. Oke, untuk boxnya sudah kosong ya, sudah kita keluarkan semua. Untuk build quality yang pertama kita lihat untuk pouchnya atau tempat penyimpanannya. Ini material bahannya adalah kain kanvas, di dalamnya ada foamnya lagi. Lumayan tebal untuk foamnya, jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Dan ini sepertinya sudah tahan percikan air ya. Tapi kalau kalian siram ya basah juga ya. Lalu untuk alatnya, nah cakep nih. Untuk bobotnya juga lumayan mantap ya. Saya perbesar biar lebih jelas. Nah bisa dilihat sendiri ya. Dari penampakan fisiknya saja sudah meyakinkan. Untuk material bahan yang digunakan ini adalah aluminium ya, aluminium semua. Lalu pada bagian ujungnya ini adalah karet. Lalu di sini ada mika untuk melindungi water levelnya, dan ini juga tebal untuk mikanya, jadi water levelnya itu terlindungi dengan baik. Lalu untuk layar displaynya seperti ini kurang lebih, tombol-tombolnya dari karet semua, dan tombolnya ini tactile ya. Untuk bodi utamanya juga tulangannya ini tebal, mantap nih. Nih ya, bisa dilihat ya pada bagian belakang tulangannya. Kesan solid dan toughnya itu dapat ya teman-teman ya. Cakep sekali nih. Asli cakep sih. Untuk build quality jempolan. Untuk fitur inclinometer digital ini juga dilengkapi dengan water level manual yang seperti ini. Yang biasa kita temukan di inclinometer biasa ya. Ada yang vertikal juga horizontal. Lalu selanjutnya di sini nih fitur canggihnya. Yang pertama ada tombol on off. Ini tombol ini ada 3 fungsi ya. Yang pertama untuk menyalakan, yang kedua untuk mematikan, dan yang ketiga untuk tombol cancel. Nanti kita akan coba peragakan. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, pada displaynya di sini ada beberapa keterangan ya. Yang pertama untuk baterai. Ini baterai, indikator baterai. Lalu indikator satuan, kita pakai satuan apa nanti bisa diubah. Lalu indikator suara. Indikator suara sebagai penanda pada posisi tertentu ya. Lalu ada yang seperti piramid atau segitiga. Ini untuk indikator miring kanan atau miring kiri. Nanti biar lebih jelas. Dan tombol ini untuk mematikan suara. Lalu tombol ini adalah untuk mengganti satuan ya. Yang tadi kan derajat, kita ganti ke persen, lalu milimeter atau meter. Bisa diubah melalui tombol ini. Lalu berikutnya ada tombol kal, ini untuk kalibrasi ya teman-teman ya. Jadi apabila terjadi benturan, alat ini harus dikalibrasi ulang agar lebih akurat lagi. Dan untuk cara kalibrasinya tinggal dibaca saja pada buku petunjuk penggunaan. Sudah diterangkan dengan jelas di sini.
Lalu berikutnya di sini ada tombol hold dan copy. Gunanya adalah untuk mengunci layar displaynya biar tidak berubah angkanya, dan untuk merubahnya kembali tinggal tekan tombol ini ya. Ada C itu berarti cancel ya teman-teman ya. Nantilah biar lebih jelas kita peragakan langsung aja, karena kalau diomongin gini agak sulit juga memang. Oke, sekarang kita akan uji performanya. Yang pertama di sini kita akan lihat untuk tingkat kepresisiannya. Nah, ini kalau kita lihat untuk water level manualnya dia lebih ke kiri ya. Arah gelembungnya itu ke kiri. Nah, ini kalau kita nyalakan. Nah, kita akan nyalakan ya. Kita lihat apakah langsung terdeteksi. Ya, langsung terdeteksi ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini ya untuk indikator yang ada pada layar display yang tanda panah seperti ini atau tanda segitiga. Apabila dia condong ke kiri, maka untuk bagian kiri dia ke bawah, dan untuk pada bagian kanan pada layar ya, dia ke atas seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini menandakan dia lebih condong ke kiri. Nah, kalau kita angkat seperti ini, berubah lagi dia posisi dari piramidnya ya. Jadi semakin besar derajat kemiringan, maka untuk piramidnya atau segitiganya akan semakin besar. Nih, bisa dilihat ya. Ya, yang seperti ini masih gampang untuk dipahami lah ya teman-teman ya. Kalau dia lebih condong ke kiri, maka di layar sebelah kiri dia akan ke bawah, sebelah kanan dia akan ke atas, dan sebaliknya ya teman-teman ya. Dan untuk mengubah satuan pengukuran, tinggal tekan tombol ini, maka dia berubah untuk satuannya menjadi persen. Lalu kalau kita tekan lagi, menjadi milimeter ya teman-teman ya. Menjadi milimeter. Kalau kita tekan lagi, maka dia akan kembali ke derajat untuk satuannya. Nih. Lalu jika kita ingin mengunci pengukuran yang telah kita lakukan, tinggal tekan tombol hold, maka dia akan mengunci. Kalau kita angkat-angkat, dia tidak akan berubah lagi untuk angkanya. Nih ya, tetap. Dan untuk merubah ke semula, tinggal tekan lagi yang tengah, berarti dia akan cancel ya. Maka ini akan berubah-ubah lagi untuk angkanya. Dan jika menurut kalian suaranya mengganggu, bisa kalian matikan dengan cara tekan tombol yang ada lambang speakernya. Lalu untuk tombol kalibrasi ini hanya digunakan pada saat kalian ingin mengkalibrasi alatnya ya teman-teman ya. Dan fungsi terakhir dari tombol yang di tengah ini adalah untuk mematikan layar displaynya. Kalau kita tekan selama 3 detik seperti ini, maka layar displaynya langsung mati. Kalau tadi kita uji secara horizontal, sekarang kita akan coba secara vertikal ya. Kita akan lihat tingkat kemiringan dari tiang ini. Nah, ini kalau dari water level manualnya bisa dilihat ya. Posisinya itu dia condong ke kanan ya teman-teman ya. Kalau dari posisi kita melihat, dia lebih condong ke kanan. Nih, sekarang kita akan nyalakan display digitalnya. Kita lihat ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan satuan persen ya teman-teman ya. 0,2% untuk tingkat kemiringannya. Nah, ini kalau kita beracuan pada indikator piramidnya, nih ya. Ya, ini sesuai ya teman-teman ya, sesuai. Dia lebih condong ke kanan. Jadi untuk kesimpulannya antara yang manual dan yang digital pada alat ini sesuai ya teman-teman ya, linear. Sekarang kita akan ubah untuk satuannya menjadi milimeter. Ya, tingkat kemiringannya di angka 2 mm. Kalau kita ubah lagi menjadi derajat, menjadi 89,9 derajat. Jadi tidak pas di angka 90 derajat. Kalau ini pas di angka 90 derajat, pastinya tadi akan 0 ya, di satuan persen dan juga milimeter menjadi 0 dia. Jadi ini sesuai ya dengan water level manualnya. Dengan fitur satuan yang dapat diubah-ubah seperti ini sangat mempermudah kita ya. Jadi kita bisa tahu berapa persen tingkat kemiringannya, berapa mili kemiringannya, dan berapa derajat kemiringannya. Dengan gampang, tidak perlu lagi dihitung-hitung, tidak perlu lagi konversi-konversi, langsung ketemu angkanya. Selanjutnya menu kedua kita GAM220. Ini kemasan produknya sama seperti GIM60 tadi ya teman-teman ya. Dus biasa, di sini ada tulisan merek Bosch, lalu ada tipenya, dan ada barcode untuk download aplikasi Be Connected untuk mendaftarkan garansinya melalui aplikasi Be Connected ya. Lalu ada beberapa keterangan untuk fitur dan juga untuk spesifikasinya ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Sama seperti GIM60 tadi ya teman-teman ya, untuk mendaftarkan garansinya tinggal scan barcode yang ada pada kemasannya ini. Kita langsung buka saja. Pada paket pembelian juga ada manufaktur sertifikat, jadi jelas ya untuk tingkat keakurasiannya dijamin oleh Bosch. Lalu untuk buku petunjuk penggunaan ini juga sudah ada bahasa Indonesianya, jadi tinggal dibaca-baca saja, tidak perlu lagi diterjemahkan. Lalu di sini ada berbagai macam brosur sama seperti GIM60 tadi. Kalau mau dibaca silakan aja ya teman-teman ya.
Kita juga dapat baterai 4 buah ya, tipe AA, sama seperti GIM60 tadi, dapat 4 buah juga untuk baterainya. Lalu kita dapat hardcase ya. Ini hardcase-nya cakep nih teman-teman nih. Untuk material bahannya lumayan bagus. Cakep. Kita langsung buka aja. Udah nggak sabar mau lihat bagaimana bentuk alatnya. Nah, ini dia alatnya ya teman-teman ya. Cakep ya teman-teman ya. Keren sih. Ini material bahannya kurang lebih sama seperti GIM60 tadi ya. Sama-sama aluminium. Oke ya, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama kita akan lihat untuk hardcase-nya. Ini material bahannya adalah kanvas pada bagian luar. Dan ada busa tebalnya lagi di dalam. Untuk bagian dalamnya ini juga lembut ya. Ada kantongnya lagi di sini, ini juga lembut. Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Dan ada tulisan Bosch ya. Lalu untuk alatnya. Nah ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini juga bobotnya lumayan mantap ya. Terkesan kokoh. Dan material bahannya adalah aluminium. Sama seperti GIM60 tadi. Ini bisa kita flip seperti ini karena kan fungsinya sebagai busur derajat ya. Jadi sesuai dengan fungsinya. Cakep ya, asli cakep sih. Untuk build quality-nya ini nggak kaleng-kaleng, jadi kesan mahalnya itu dapat ya teman-teman ya. Pada bagian belakang juga bisa dilihat sendiri ya tulangannya. Jadi kesan mewahnya dapat, kesan kokohnya juga dapat. Ini kalau dibawa ke tempat kerja sih prestis banget ya teman-teman ya. Build quality-nya top pokoknya. Sekarang kita akan coba pasangkan baterainya terlebih dahulu ya. Memasang baterainya gampang, tinggal ikuti saja tandanya, positif, negatif, positif, negatif. Gampang lah pokoknya, tinggal dilihat aja tanda yang ada di atasnya. Kalau sudah terpasang semua tinggal ditutup saja. Kita akan coba nyalakan ya. Langsung terlacak ya pada layar displaynya. Untuk kemiringan yang saya buat ini di angka 42,9 derajat. Nih ya. Ini dia, satuannya derajat. Kalau kita kecilkan lagi maka angkanya menjadi kecil. 26,1. Kalau kita kecilkan lagi maka dia tambah kecil menjadi 14,8 derajat. Kalau kita lebarkan dia lebar lagi. Lalu di sini ada indikator untuk baterainya. Lalu berikutnya ini tombol flip ya. Jadi kalau kalian mengukur dalam keadaan terbalik misalnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan untuk melihat angka pengukuran tinggal tekan tombol flip. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu di sini ada tombol hold, gunanya adalah untuk mengunci angka yang telah kita ukur. Misal seperti ini, kita tekan tombol hold, maka apabila busurnya kita ubah posisinya, angkanya tidak akan berubah. Untuk mengembalikannya tinggal tekan tombol C yang ada di tengah, maka dia akan kembali ke semula. Ini kalau kita ubah busurnya, maka dia akan berubah juga untuk angkanya. Jadi untuk pemula ini sangat mudah untuk dioperasikan. Dan untuk busur derajat ini juga dilengkapi dengan pengunci engsel. Nah ini kalau sudah dikunci seperti ini maka dia akan kokoh. Untuk membuka dan mengunci tinggal ikuti saja instruksi yang ada pada penguncinya ini. Untuk membuka ke sebelah kiri dan untuk mengeratkan ke sebelah kanan. Lalu kalau kita mau mematikan display dari layarnya, tinggal tekan tombol yang di tengah ini yang ada tanda warna merah selama 3 detik. Maka dia akan langsung mati. Oh ya, untuk busur derajat ini juga ada water level manual, jadi bisa difungsikan juga sebagai inclinometer. Nih ya, ada yang untuk vertikal dan ada yang untuk horizontal. Namun kalau kita fungsikan sebagai inclinometer, dia akan sama seperti inclinometer konvensional. Nah, selain fitur yang saya sebutkan tadi, ternyata ada juga fitur-fitur yang lain ya. Nih, ada di kemasan produk ya. Yang pertama, ada lampu pada displaynya. Jadi kalau kalian bekerja di tempat yang minim cahaya tetap bisa melihat displaynya. Nih ya, ada contohnya. Lalu hold, ini udah saya terangkan tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya lock, ini juga tadi sudah saya terangkan untuk mengunci engsel. Lalu IP54 berarti untuk alat ini sudah tahan debu dan juga percikan air. Dan terakhir flip display, ini tadi sudah saya terangkan juga ya. Sekarang kita akan langsung gunakan alatnya. Untuk media yang akan saya ukur adalah bangku taman yang bentuknya balok ini ya teman-teman ya. Di sini kita akan lihat apakah bangku taman yang berbentuk balok ini sudut-sudutnya itu sudah 90 derajat atau tidak. Nah, ini sudah mentok. Kita dekatkan kameranya biar lebih jelas ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk bangku yang berbentuk balok ini tidak pas di angka 90 derajat untuk sudutnya, di angka 89,4 derajat. Ini saya hold biar angkanya tidak berubah.
Nah, biar lebih enak dilihat, kita flip lagi nih. Nah, 89,4 derajat. Sekarang kita akan lihat sudut yang lain ya. Kita lihat di sini apakah sama. Nah, ini juga tidak pas di angka 90 derajat ya teman-teman ya. Di angka 89,5 derajat untuk sudut kemiringannya. Nah, ini karena sudah saya hold, dia tidak berubah lagi untuk angkanya. Sekarang kita akan ukur seberapa derajat besar dari sudut susunan paving block yang ada di depan saya ini. Nah, tercatat di sini di angka 87,7 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya fungsi dari alat ini. Oh ya, hampir lupa ya teman-teman ya. Kita belum lihat seberapa besar derajat yang bisa diukur dengan alat ini. Kita flip aja sampai habis. Ya, udah mentok ya. Untuk engselnya udah mentok, tercatat di angka 226 derajat. Jadi untuk sudut yang paling lebar yang bisa diukur menggunakan alat ini adalah di angka 226 derajat. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas alat ukur profesional dari Bosch GIM60 dan juga GAM220. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan kedua alat ini tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari GIM60 dan juga GAM220 ini, harga per unitnya 2,7 jutaan. Jadi bukan harga keduanya 2,7 ya teman-teman ya, tetapi harga per unitnya 2,7 jutaan. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, kalau kita lihat harganya nih, alat ukur kok bisa sampai dengan 2,7 jutaan ya harganya ya. Memang kalau dari sudut pandang kita ya saya lah ya, pengguna biasa yang bukan kontraktor atau bukan profesional hanya untuk kegiatan rumahan, alat ukur harga 2,7 jutaan mahal. Tapi bagi yang profesional, yang memang proyeknya di luar sana ratusan juta sampai dengan MM-an, harga 2,7 juta ya nggak ada artinya ya teman-teman ya. Sekali lagi memang untuk GIM60 dan juga GAM220 ini peruntukannya untuk profesional. Tetapi bagi kalian yang bukan orang profesional, tapi pengen punya, kalau punya uang ya nggak jadi masalah ya. Apalagi kalau kita senang ya kan, karena kita hobi, kita senang mengumpulkan alat seperti ini, ya walaupun tidak untuk cari cuan, ya bukan untuk cari duit ya nggak jadi masalah karena kita senang. Namun, harga yang ditawarkan apakah sebanding dengan kualitas yang diberikan? Saya rasa sebanding ya teman-teman ya. Untuk material bahannya ini memang sangat-sangat solid ya. Aluminiumnya solid sekali. Lalu untuk layar-layarnya ya, display-displaynya ini solid semua ya teman-teman ya. Jadi memang dirancang sangat-sangat kokoh gitu ya. Apabila terjadi benturan terlindungi dengan baik nih isi di dalamnya. Dan ya ini canggih, sekali lagi canggih ya, teknologi yang sangat memudahkan kita kalau di proyek-proyek besar. Memang kalau hanya untuk kegiatan rumahan, apalagi hanya hobi-hobi saja, ya punya alat seperti ini terlalu overkill ya, terlalu overkill karena banyak fitur yang pastinya nanti ya nggak terlalu terpakai secara optimal. Tetapi untuk proyek besar saya rasa fitur-fitur yang diberikan, kecanggihan-kecanggihan yang diberikan ini sangat mempermudah pekerjaan. Apalagi ada layanan garansinya ya dari Bosch ya teman-teman ya, garansinya ada, jelas garansinya. Tapi jangan lupa kalau beli nanti daftarkan di aplikasi Be Connected Bosch ya. Sangat gampang, tinggal download saja, tinggal scan barcode nanti langsung diarahkan oleh aplikasinya. Jadi harga 2,7 untuk kelas profesional ya saya rasa ini masuk ya teman-teman ya. Jadi jangan dipandang dari sudut pandang kita yang hanya tukang biasa atau hanya untuk kegiatan hobi, ya jelas jadi mahal. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang tenaga profesional, tenaga ahli yang memang proyeknya harganya udah MM-an, saya rasa harga 2,7 masuk ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.